Berkah salawat anakku usia 6 tahun ingin selalu berhijab. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini kebetulan aku nggak megang buku ya, jadi ya udah, pokoknya yang mau beli buku nanti klik aja ke linknya di deskripsi box di bawah, belum sempat soalnya ya. Oke, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak W di Purwodadi. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam, saya W dari Purwodadi, disamarkan ya Mbak, yang dulu kasih testi dapat rumah, kendaraan, serta dibiayai suami untuk pernikahan dan lain-lain. Alhamdulillah. Saya sudah melaksanakan pernikahannya Mbak dan sudah menempati rumah baru. Masya Allah ya, ini mataku kicer dan sampai mana tadi. Selama kurang lebih 2 bulan setelah menikah, saya sudah promil Mbak di dokter kandungan dan suami karena suami di rumahnya cuma 2 bulan, jadi saya program terlebih dahulu. Tapi di saat bulan pertama ternyata saya belum dikasih kepercayaan, saya haid. Dan saya merasa jauh dari Allah karena saking sibuknya banyak acara dan sering bepergian. Sedih banget. Setelah selesai haid, rencana hari Selasa besok tanggal 13 Agustus suami berangkat ke LN lagi. Saya selalu mohon ampunan dan alhamdulillah saya berkat salawat munjiat yang kubaca 300 kali. Memohon ampunan Yasin sesudah maghrib, duha, Ar-Rahman, Al-Waqiah tidak pernah skip. Serta sholat sunnah. Sekarang saya sudah telat haid dan sudah tespek garis 2. Masya Allah. Seneng ya, selamat ya Mbak. Masya Allah Mbak, semua atas kehendak Sang Kuasa dan berkah dari sholawat saya bisa sebahagia ini, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih Mbak sudah selalu menginspirasi. Sujud syukurku ucapkan, semoga kedepannya lebih baik semuanya dan lebih konsisten sholawatnya. Tak henti-hentinya bersyukur kenal Mbak Mel karena tahu sholawat dari Mbak Mel. Terima kasih ya Mbak, lantaran dari Mbak Mel saya jadi bersemangat sholawat. Masya Allah. The power of salawat ya, ini dikirimin foto-foto sama mbaknya pas nikahan nih. Masya Allah, luar biasa banget ya. Ini kayaknya kalau nggak salah nih mbak yang waktu itu kayaknya belum pengen nikah gitu ya mbak ya. Tiba-tiba kenal sama cowok gitu ya. Dan mbaknya, ini bener gak sih? Nanti kalau kamu, kalau komen ketahuan dong. Kan ini kan dirahsia namanya Mbak W ya. Kayaknya yang itu deh. Terus sampai akhirnya karena suami ini masih di luar negeri ya. Waktu itu kan masih calon. Karena ini bener-bener ketemunya tuh online gitu ya. Akhirnya mbaknya datang ke rumah keluarga si cowoknya, disambut dengan baik dan Masya Allah nggak lama menikah, nggak nyampe hitungan tahun ya, hitungan bulan aja menikah dan akhirnya ketemu sama suaminya ini, akhirnya dimudahkan juga untuk segera bisa punya keturunan. Buat temenin ya, kan sendirian, suami di luar negeri, ngapa kagak ikut ke luar negeri aja? Kan enak ya tinggal di luar negeri, keren tuh buat foto-foto. Apaan sih Mbak Mel ya? Masya Allah banget, selamat Mbak W ya. Semoga nanti sehat terus kandungannya, lancar sampai persalinan, amin. Jangan banyak mikir, ya jangan banyak pikiran karena memang semuanya itu berawal dari pikiran.
Kalau pikiran kita positif, pikiran kita tenang, pikiran kita jernih, insya Allah badan kita sehat. Rezeki juga berdatangan teman-teman. Kalau kita pikirannya sempit, pikirannya bawaannya suntuk, pikirannya bawaannya ruwet, ke badan jadi sakit, rezeki jauh. Coba deh teman-teman ya. Jadi kemarin itu tuh adik aku kan sakit ya. Dia ini sakit, diperiksa ke dokter, hasilnya tuh dibilang kata dokter tuh, ada apa sih, kayak di kepalanya gitu ya, ada kemungkinan kayak tumor gitu ya. Nah kemudian jadi sedih dong, siapa sih yang nggak sedih dengar begitu ya, akhirnya jadi pikiran, kata dokternya suka sakit kepala nggak? Nah selama ini adik aku dia nggak pernah sakit kepala gitu loh, kok bisa gitu ya, tapi gara-gara dia pikiran, dibilang kemungkinan ada tumor di kepalanya gitu ya, ada apalah nggak ngerti. Akhirnya yang nggak biasa sakit kepala katanya tahu-tahu besoknya sakit kepala, tuh kan aneh kan? Ya semua dari pikiran. Kalau pikiran kita jelek jadinya jelek, ke badan juga jelek, rezeki jelek. Tapi akhirnya ketika dapat kabar baik kata dokter, oh bukan, ternyata bukan tumor gitu loh. Ternyata ini memang ada 0,5 sentimeter kayak ada mungkin bekas benturan atau apa gitu ya dan pokoknya sehat lagi gitu, biasa lagi. Jadi teman-teman semua berawal dari pikiran. Kita sakit mah parah aja kalau kita stres loh. Mama aku itu sakitnya kumat ya kan mamaku punya komplikasi ya, ada gula, ada, sakit MAH segala macem dan lain-lain banyak ya, sampai ke jantung juga karena gulanya itu. Kalau mamaku lagi kesel sama anak-anaknya, lagi stres, lagi banyak masalah, itu gulanya tinggi, MAH-nya kumat kayak gitu. Makanya pernah kan teman-teman pernah nggak ngalamin kayak lagi ada masalah nih ya, tiba-tiba syok, kaget nih, nemuin sebuah masalah dan teman-teman yang tadinya sehat tiba-tiba sakit kepala, badannya pada sakit semua bahkan sampai muntah-muntah. Pernah nggak kayak gitu? Itu semua berawal dari pikiran, makanya kita pikirannya kalau bisa jangan sampai stres. Nah gimana caranya solusinya biar pikiran kita tenang? Biar pikiran kita nggak stres? Nah back to Allah. Ke Allah udah. Kuncinya jawabannya satu, Allah. Cuman Allah yang bisa bikin kita tenang. Cuma Allah yang bisa bikin kita pikirannya jadi enteng. Nggak stres, cuma Allah. Kembali ke Allah. Bagaimana caranya ke Allah? Perbanyak baca sholawat, itu salah satu cara yang paling mudah. Selain itu pastinya kita sholat, sujud, perbanyak sujud, ya bangun malam, sholat di awal waktu, ya kan? Kemudian baca Quran, wah itu nikmat banget teman-teman, nikmat banget. Cobain deh ya, seruat-ruatnya kita, aduh gimana nih ya Allah 1 minggu lagi belum ada jawaban, belum ada tanda-tanda untuk bayar ini, bayar itu ya Allah. Udah ke Allah aja baca Quran. Baca Quran, terserah mau baca surat apa terserah. Ya, baca Quran atau kalian mau ngamalin bukan ngamalin, perbanyak baca surat Al-Insyirah itu juga bagus ya. Aku juga baru tahu ini soal surat Al-Insyirah ya. Aku pernah nonton podcastnya Wirda Mansur tapi bukan yang di Wirda Mansurnya, yang di Feni Rosnya gitu ya, lagi diwawancara gitu kan. Beliau bilang surat Al-Insyirah dan surat Ad-Duha tuh ya. Kalau nggak salah Ustadz Yusuf Mansur juga ngasih tahu ya di Instagramnya, nyuruh baca 40 kali setiap hari atau minimal 10 kali, coba deh kalian. Atau 3 kali aja tiap habis sholat. Kan gampang ya, sholat Al-Insyirah kan pendek aja, sholat Ad-Duha pendek, kalau misalnya nggak apa ya sambil baca gitu loh teman-teman. Masya Allah ya sambil baca. Atau teman-teman udah yang paling gampang sholawat sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Begitu aja terus, pikiran enteng, hati tenang, rezeki berdatangan. Cobain ya, cobain karena aku udah ngalamin sendiri teman-teman. Terlalu banyak yang aku pikirin, masalah ini, masalah itu, capek. Udah terserah Allah aja deh, baca sholawat. Kita baca munjiat dulu yuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka alat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat
min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah banget. BTW aku mau cerita ngomong-ngomong soal salawat munjiat. Emang salawat munjiat tuh ya dahsyat sih teman-teman ya. Makanya aku tuh nggak mau ninggalin dan emang udah nggak bisa ninggalin salawat munjiat gitu kan ya. Aku kan sempat bilang ya, kemarin ini sebulan terakhir aku ngamalin salawat Ibrahimiyah gara-gara aku sakit ya teman-teman ya. Dan itu luar biasa banget kalau aku baca itu selamat nih ya, kagak sakit-sakit badan. Biasanya badan tuh pada sakit semua, padahal nggak ngapa-ngapain kayak digebukin gitu ya, terus segala macam. Tapi ketika istiqomah baca Ibrahimiyah, wah alhamdulillah sehat. Aku baca Ibrahimiyah kan, muka-muka juga Masya Allah. Kayaknya perasaan aku nih ya. Kayak auranya tuh bagus gitu loh. Coba deh kalian baca munjiat, kalian baca Ibrahimiyah deh. Ke wajah tuh kayak berseri-serinya tuh beda gitu loh. Ya, beda gitu. Sampai ada yang komen gitu, Mbak Mel begini-begini. Pokoknya beda banget teman-teman. Tapi ya tetap rezeki lancar, cuman kayak yang itu sesuai kayak terserah Allah gitu loh. Kayak tiba-tiba aku dapat ada yang bayar yang beli rumah aku di Samarinda tiba-tiba bayar masuk 100 juta. Padahal aku nggak nanya, nggak minta, nggak ngejar ya kan. Kemudian nggak lama dikasih lagi selang 3 hari dikasih lagi 100 juta gitu. Kayak yang cepet banget prosesnya gitu loh. Kayak sesuatu yang nggak lagi aku minta, tahu-tahu datang. Nah itu Ibrahimiyah tuh ya luar biasa juga memang. Terus kayak pas lagi ngebatin ya semua salawat aku rasain ya lagi ngebatin. Waktu itu gini, ya Allah, mudah-mudahan ada rezeki nih tambahan nih gitu kan ya. Pengeluaran kan banyak ya. Mudah-mudahan ada tambahan. Beneran loh. Aku dikasih duit sama suami aku buat tambah-tambahan gitu loh. Masya Allah luar biasa teman-teman. Nah jadi teman-teman tuh luar biasa baca salawat. Nggak ada ruginya kita bersalawat. Nah cuman aku lagi kangen munjiat yang banyak ya. Karena kan selama baca Ibrahimiyah, fokus ke Ibrahimiyah, munjiatnya berkurang. Nah, aku fokus lagi baca munjiat, tapi luar biasa memang. Kalau udah baca munjiat, followers Instagram aku bertambahnya cepat lagi naik. Percepatannya tuh cepat gitu loh. Naiknya tuh cepat gitu kan. Kemudian biasa orderan affiliate di TikTok ada lagi. Tadi udah kosong nih, ada lagi orderan tiap hari gitu kan. Dan Masya Allahnya lagi, aku terus dapet endorse. Alhamdulillah lumayan. Ya luar biasa deh pokoknya belum lagi dapat tawaran kerjasama lagi untuk 3 bulan ke depan. Masya Allah luar biasa the power of sholawat munjiat. Emang sholawat ya mengabulkan hajat secepat kilat. Emang seperti itu dia. Ya katanya sholawat munjiat itu sholawat yang bisa mengabulkan hajat secepat kilat. Istiqomahin aja baca sambil aktivitas ya. Luar biasa deh. Jadi teman-teman semuanya ayo ngamalin sholawat. Nggak harus munjiat. Ya, kalian boleh baca yang pendek kok sholawat Jibril. Aku baca sholawat Rijil. Aku baca sholawat Jibril hatiku adem gitu. Tenang, pikiran enteng, tahu-tahu 5.000. Ketika aku baca 5.000 di setiap hari sholawat Jibril, YouTube aku penghasilannya nambah. Tuh pokoknya luar biasa deh. Ya sebenarnya semua sholawat tuh banyak tapi berdasarkan hasil pengalaman aku, berdasarkan aku kan mencatat gitu ya. Oh kalau yang ini aku baca begini nih hasilnya. Kalau yang ini begini. Jadi dari hasil apa yang aku alamin, yang aku jalanin, sebenarnya semua sholawat sama. Tapi yang sepengalaman aku kalau sholawat Jibril bacanya 5.000 ke atas. Kalau sholawat munjiat 500-an, sholawat Ibrahimiyah 500-an. Nah itu hasilnya ketiganya tuh sama tuh teman-teman. Jadi kalian tinggal pilih mau yang mana yang diamalin. Munjiat, Ibrahimiyah, atau Nariyah dan segala macam terserah kalian. Cuman jangan pernah lupain, jangan pernah skip sholawat Ibrahimiyah ya. Karena itu sholawat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah dan itu sholawat yang paling agung. Kita mau baca sholawat apapun, nomor 1 kita utamakan baca Ibrahimiyah dulu. Minimal pagi 10, sore 10 sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pakai Sayyidina aja ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم fil alamina innaka hamidum majid. Masya Allah, luar biasa ya. Aku baca satu testimoni lagi ya teman-teman. Ini dari yang pendek aja aku bacanya. Nah ini nih dari berkah salawat anakku usia 6 tahun ingin selalu berhijab. Masya Allah. Assalamualaikum Kak Mil. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya Mina dari Banyuwangi. Halo Mbak Mina, Alhamdulillah. Setelah lihat IG Kak Mel, aku jadi rajin baca sholawat Jibril 10.000 setiap harinya. Banyak hajat yang aku minta Kak Mel. Alhamdulillah salah satu dari hajat aku yaitu ingin anakku jadi anak soleha. Dan selang berapa hari aku rutin baca sholawat. Anakku yang masih umur 6 tahun tiba-tiba selalu pakai hijab. Padahal sebelumnya anakku suka nggak tahan kalau pakai hijab lama-lama. Masya Allah. Mudah-mudahan aku bisa istiqomah baca sholawat terus ya Kak Mel, satu persatu hajatku terkabul, amin 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 ya rabbal alamin. Sekian dulu Kak Mel cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Mbak Mina, ya Allah semoga putrinya jadi anak soleha penghafal Quran, amin. Sukses dunia akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Satu lagi deh ya karena waktunya lumayan masih agak panjang, aku bacain lagi. Ini dari Mbak siapa nih? Assalamualaikum. Oh ya saya ingin, oh ini dari Kak Putra, ini cowok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Kak Mel. Selamat siang. Nih aku bikin videonya siang soalnya ya. Oh iya, saya ingin menyampaikan testimoni tentang keajaiban sholawat Jibril 1000 kali. Saya atas nama Putra dari Jawa Tengah. Sebelumnya mengenal sholawat, saya terkenal sangat temperamen. Mudah marah, baperan, dan lain-lain. Namun semenjak saya nemu channel YouTube Kak Mel sekitar bulan Oktober 2023, saya langsung amalkan sholawat Jibril. Awalnya saya mengamalkan sholawat Jibril sehari 1000 kali diangsur, namun perlahan saya mulai terbiasa 1000 kali sekali duduk. Saya sebelumnya mengamalkan sholawat karena berharap dapat keajaiban berupa uang atau materi seperti yang lainnya. Namun setelah saya istiqomah sholawat, keajaiban yang saya rasakan sekarang, saya jadi orang yang nggak gampang marah, udah mulai cuek dengan orang-orang yang julid dan nggak mudah baper. Intinya dengan istiqomah sholawat sekarang jauh lebih tenang. Terima kasih Kak Mel, semoga sehat untuk Kak Mel sekeluarga, amin. Nah itu. Makanya jangan pernah larang-larang orang buat sholawatan karena pengen dapet duit. Jangan pernah larang-larang orang sholawatan karena pengen utangnya lunas. Biarin aja. Orang selalu bilang, sholawat itu harusnya lillahi ta'ala. Niatnya dibenerin, niatnya karena Allah. Tidak semudah itu teman-teman. Untuk orang-orang yang sedang gelisah, banyak masalah, banyak utang, lagi stres. Ya pikiran dia gimana caranya langsung selesai masalah. Ya jadi susah buat dia untuk baca salawat. Biar apa? Tujuannya apa? Tujuannya pengen lillahi ta'ala. Susah, di hatinya susah. Biarin aja dia berproses. Gak lama kok ketika dia sudah mulai mengucapkan Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus dia baca, bersih hatinya lama-lama. Bersih dari kotoran-kotoran, dari sifat iri, dari sifat dengki, dari segala sifat yang buruk, dari segala penyakit hati. Bersih, pelan-pelan pikirannya bersih, hatinya bersih, berubah jadi manusia yang lebih baik. Jadi semangat beribadah, jadi semangat bekerja, jadi berusaha kepengen jadi orang baik terus. Jangan tinggalin ya Kak Putra salawatnya ya. Kenapa? Karena nih setan pasti udah jelas banget nih. Kagak demen banget Kak Putra udah jadi orang lebih baik. Kesel dia, aduh gimana nih si Putra udah kagak temperamen lagi, kita mesti bagaimana nih? Oh ya udah kita bikin dia semangat ibadah. Nanti udah dibikin semangat ibadah, akhirnya dibikin males. Nah jangan sampai ya Kak Putra, makanya jangan tinggalin sholawatnya karena itu jadi benteng diri buat kita ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman yang udah aku bacain testimoninya, aku udah lupa ya, jadi inget ya Kak Putra. Satu lagi udah lupa yang duanya lagi, semoga lancar terus rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Semoga teman-teman yang nonton juga sama, rezekinya barokah, lancar semuanya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.